Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman semuanya yang sedang mendengarkan suara saya hari ini. Kali ini saya akan membahas terkait gifted and talented. Masih seputar gifted and talented, yang kita tahu bahwa bahasa Indonesianya atau sebenarnya gifted and talented ini di Indonesia sering dikenal dengan cerdas istimewa, berbakat istimewa. Jadi kata lain dari gifted and talented adalah CIBI, cerdas istimewa, berbakat istimewa. Pada episode sebelumnya, saya juga sudah memberikan sedikit terkait dengan ciri-ciri anak yang berbakat dan bertalenta yang dikategorikan dalam anak berkebutuhan khusus. Dan sekarang saya akan membahas terkait dengan faktor-faktor penyebabnya. Kira-kira apa saja sih yang menyebabkan anak bisa menjadi seseorang yang CIBI, cerdas istimewa, berbakat istimewa. Sebelum kita membahas tentang faktor penyebab, saya akan ingatkan kembali terkait dengan anak berbakat istimewa atau gifted and talented itu tadi ya. Sebenarnya anak yang cerdas istimewa, berbakat istimewa ini akan mengarah pada anak yang memiliki kecakapan intelektual superior yang secara potensial dan fungsional mampu mencapai keunggulan akademik di kelompok-kelompok populasinya. Jadi kalau di Indonesia sendiri sebenarnya anak-anak yang gifted itu tadi ya, cerdas istimewa, berbakat istimewa, itu kategori pertama, kategorinya adalah mereka yang masuk dalam kelas akselerasi. Sejauh ini mereka dikatakan anak yang gifted. Mereka punya kebutuhan khusus yang harus ditolong. Apa sih kebutuhannya? Nanti kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan faktor yang mempengaruhi keberbakatan. Faktor yang pertama adalah tentang hereditas. Jadi kalau kita tahu, hereditas adalah karakteristik bawaan yang diwariskan dari orang tua biologis, meliputi kecerdasan, kreatif produktif, kemampuan memimpin, kemampuan seni, dan psikomotor pada setiap individu. Jadi dapat faktor bawaan yang diwariskan dari orang tua, dan bakat bawaan tersebut juga berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Kita tahu bahwa lingkungan mempunyai peran yang sangat besar dalam mempengaruhi keberbakatan seorang anak. Ya walaupun seorang anak itu tadi punya bakat yang tinggi terhadap suatu bidang karena memang hereditasnya mungkin atau karena hal yang lain, tetapi tanpa adanya dukungan dan perhatian dari lingkungannya, baik itu keluarga maupun masyarakat tempat ia bersosialisasi begitu ya, atau sekolahnya mungkin juga, maka ia tidak akan dapat mengembangkan bakatnya dengan maksimal. Jadi sampai saat ini saya baru menemukan dua faktor yang memang benar-benar menyebabkan anak menjadi anak yang cerdas istimewa, berbakat istimewa atau gifted and talented tadi, karena memang hereditas dan juga lingkungan. Bisa jadi hereditasnya oke, tapi lingkungan tidak support sehingga dia tidak muncul bakat-bakat itu, padahal dia memang sangat pintar begitu mungkin. Atau sebaliknya, hereditasnya nggak ada tetapi lingkungannya yang mendukung sehingga dia bisa mengejar ketertinggalan ataupun malah bahkan melampaui bakat dari teman-temannya.
Nah, ini tentu harus disupport oleh orang-orang sekitar, baik itu orang tua, keluarga dekat, masyarakat, dan juga sekolah pun juga begitu. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa di episode sebelumnya kita tahu ciri-cirinya seperti apa, kalau kita sudah bisa menerka ciri-cirinya, maka kita sebagai orang tua, sebagai orang-orang di sekitarnya harus menyediakan sarana prasarana yang mumpuni untuk dia sehingga bakat dan juga kecerdasannya itu bisa terasah dengan optimal. Entah itu dengan membelikan buku-buku, entah itu dengan memberikan fasilitas dengan sekolah yang memang support dengan dia, ataupun hal-hal yang lain, sehingga dia tidak merasa bahwa dirinya ini tidak berharga, tetapi dia akan merasa bahwa dirinya sangat berharga bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya terkait faktor yang mempengaruhi anak gifted and talented. Sampai jumpa pada episode-episode berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Sedikit penjelasan dari saya ini semoga bisa membuat kalian tetap betah tinggal di rumah dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hanya kebaikan yang boleh diambil dari sini, yang lain tinggalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya.